Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syauki Asfadila. Di sini saya akan menjelaskan sekarang tentang list and array. Lanjutan dari materi kita yang kemarin, yang tentang variabel dan menggunakan menjelaskannya di dalam flowchart juga. Nah, sekarang kita akan menjelaskannya kita akan masuk ke dalam materi list dan array. Sekali lagi, nama saya Syauki Asfadila. Dengan NIM saya bisa lihat di bawah 440 2256 50 dan 112. Pertama kita masuk dulu. Apa sih itu list? Nah, dalam pemrograman komputer, list adalah struktur data yang digunakan untuk menyampaikan kumpulan elemen dalam satu variabel secara berurutan. Nah, jadi secara garis besarnya ini bisa dibilang masih masuklah ke dalam variabel, di mana setiap elemen memiliki posisi atau indeks yang dimulai dari nol. Nah, misal di suatu komponen atau list tersebut ada 5 elemen nih, seperti misal eh, apel, semangka, dan melon. Nah, pisang itu kan dari urutan pertama, tapi di dalam list dia berada di posisi ke nol. Jadi gitu, mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, walaupun bendanya 5, dia yang paling terakhir itu adalah 4 dan yang paling awal adalah 0. Nah, karena list ini bersifat fleksibel, mereka dapat menyimpan berbagai tipe data sekaligus. Nah, seperti integer atau sesuatu yang kompleks lah secara bersamaan. Dan bisa diubah juga semua data-data itu atau mutable. Nah, artinya elemen elemen dalam list bisa ditambahkan, dihapus ataupun diubah nilainya sewaktu-waktu. Nah, list sering digunakan untuk mengorganisasi data seperti array. Namun biasanya menawarkan fungsi yang lebih banyak atau dinamik ke array. Nah, pertama, apa sih itu array? Nah, array itu dalam pemrograman komputer adalah sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam tipe yang sama dalam suatu tempat. Setiap nilai dalam array disebut elemen. Nah, masing-masing elemen dapat diakses dan mengubah indeks dalam suatu posisi tertentu. Biasanya dimulai dari angka 0. Dengan array, pemrogramer dapat menyimpan dan mengelola banyak data secara efisien tanpa harus membuat variabel baru setiap dinilai. Nah, misal kita ingin menyiapkan satu nilai ujian kan, kita bisa menggunakan satu array seperti nilai 5 untuk menampung 5 nilai sekaligus. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data dalam pemrograman komputer itu umum dibagi menjadi dua kategori utama atau beberapa, yaitu data primitif. Nah, data primitif itu tipe data yang langsung didukung oleh bahasa pemrograman seperti integer atau int, atau biasa kita bilang bilangan bulat ya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga seperti itu, atau bisa juga bilangan negatif seperti -1, -2 sampai minus tidak terhingga. Nah, tapi bilangan ini biasanya tidak dipakai oleh bilangan desimal ya, jadi tidak ada desimalnya. Kalau ada desimal atau seperti itu biasanya langsung ke dalam bentuk kedua selanjutnya, float, double float, atau double. Nah, untuk bilangan desimal misalnya seperti 3,14 atau minus 0,5 seperti itu, seperti yang bisa kalian lihat di contoh. Atau bilangan pi juga bisa dimasuk ke dalam float atau bilangan desimal. Lalu karakter, char. Nah, karakter itu adalah seperti huruf. Untuk satu karakter huruf, bukan hanya huruf sih, bisa seperti simbol atau ya karakter yang bisa kita lihat di keyboard lah, atau misal A B 7 sama dengan plus. Nah, mungkin seperti itu. Bukan, emang seperti itu. Lalu boleh bool. Nah, untuk nilai logika true dan benar salah juga adalah salah satu jenis data. Nah, lalu string ini untuk kumpulan karakter atau teks, misalnya seperti ini, halo dunia, halo apa kabarnya, kamu siapa. Nah, satu kalimat itu adalah string. Nah, lalu kedua, data non primitif atau data kompleks. Nah, yaitu adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data lain seperti array. Nah,
Array untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, struktur atau record adalah untuk menggabungkan beberapa tipe seperti tipe data berbeda dalam satu kesatuan. Nah, jadi misal data integer dan float nih. Nah, mereka tuh masukkan ke dalam struktur record. Nah, seperti itu. Jadi dua data yang berbeda bisa dimasukkan ke dalam satu kesatuan. Lalu kelas atau objek digunakan dalam pemrograman berorientasi objek untuk mempresentasikan entitas dengan atribut atau perilaku. Lalu list, tag, queue, map. Nah, adalah sebuah termaksud dalam struktur data lanjutan untuk menyimpan pengelolaan data yang lebih kompleks. Ini nih ada contohnya. Kalau list bagaimana apa itu eh, list dalam coding ini saya menggunakan contoh Python. Nah, kita membuat list berisi beberapa data seperti ini ya. Ini sama sepertinya kurang lebih sama saja ya, seperti variabel buah sama dengan apel buah. Nah, di suatu list buah ini kita terdapat tuh 4 elemen atau 4 isi atau objek lah. Nah, apel, mangga, pisang dan jeruk. Nah, lalu untuk menampilkan seluruh isi list kita bisa menggunakan komen ini print buah. Nanti dia akan memprint seluruh seluruh ya, apapun yang ada di buah itu satu cara bersama. Nah, untuk mengakses elemen tertentu dari list tersebut kita bisa menggunakan komen seperti ini. Print tak buka kurung buah seperti ini satu tutup kurung lagi. Nah, dari list tersebut yang berada di dalam posisi satu atau bisa kita lihat kedua kan soalnya uh, list dimulai dari 0 ya, jadi satu itu adalah kedua adalah mangga, jadi dia akan outputnya yang ke print adalah mangga. Nah, untuk menambahkan elemen baru ke dalam list juga ada seperti ini nih, buah titik appendage buka kurung semangka. Nah, buka kurung tanda kutip semangka. Nah, dia akan menambahkan suatu elemen baru ke dalam list nih. Misalnya list kita tadi tidak ada semangka, dia akan menambahkannya. Misal kita ingin menghapuskan elemen dari list, kita bisa menggunakan komen buah titik remove. Nah, terus apa yang kita ingin buang dari ini? Nah, misal kita ingin membuang pisang, kita akan menulis pisang. Nah, lalu untuk menampilkan hasil akhirnya, kita bisa menggunakan ya seperti tadi, komen print buah. Ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, ini adalah komen perintah umum yang digunakan untuk mengubah dan memodifikasi list. Seperti saya tadi, add append x, nah menambahkan satu elemen di list terakhir. Seperti ini buah. Tapi sebelum itu kita jangan lupa untuk menuliskan ini ya, variabel yang kita buat tadi buah add append. Seperti ini juga insert posisi nilai, itu untuk menyisipkan elemen pada posisi tertentu di dalam list. Jadi kita bisa menambahkan suatu apapun itu, seperti mungkin insert dalam posisi ke 0 berarti yang paling pertama pisang atau nilai apa atau apapun itu. Jadi dia akan otomatis masuk ke dalam posisi yang pertama dalam variabel tersebut. Nah, extend list line. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan beberapa elemen sekaligus dari list line. Jadi elemen dari list line itu masuk ke dalam list yang kita ingin tambahkan. Remove. Nah, seperti tadi. Jika kita ingin remove atau menilaikan sesuatu, kita bisa menghapus elemen berdasarkan nilainya atau apapun yang kita masukkan, seperti contoh ini tadi. Buah .remove pisang. Nah, pop adalah menghapus elemen terakhir dalam list. Misal contoh ini buah pop
Nah, maka elemen jeruk ini akan hilang dan terhapus. Pop posisi. Nah, ini lebih spesifik lagi dari pop iter sebelumnya. Itu adalah untuk menghapus elemen dari posisi tertentu. Seperti pop posisi 0, nah maka dia akan menghilangkan posisi yang paling awal atau yang pertama. Seperti ini. Kalau ini apa? Lalu clear. Kalau clear ini untuk menghapus semua list yang ada di semua harga atau nilai yang ada di list untuk menjadi kosong. Nah, indeks adalah nilai untuk mencari posisi indeks dari elemen tertentu. Misal kita mau mencari apa, kita bisa menggunakan comment. Count nilai. Itu adalah untuk menghitung beberapa kali suatu elemen muncul di list. Nah, jadi misalnya ada suatu elemen atau beberapa elemen yang ada di list itu sama atau bisa kita bilang terulang lah ya, terulang secara beberapa kali. Komen ini bisa secara otomatis guys menghitung beberapa kali nilai tersebut akan telah muncul dalam list tersebut. Nah, sort ini untuk kurang lebih ini untuk mengurutkan elemen list dari kecil terbesar. Nah, misal sort 1 2 3 4 5, misal kita ada seperti 3 2 1 5, nah, maka menggunakan sort ini kita bisa mengurutkan nilainya. Lalu sort reverse sama dengan true. Ini bisa kebalikan dari sort tadi, mengurutkan elemen dari besar ke kecil. Nah, reverse ini bisa juga, nah ada juga comment reverse nih. Nah, ini untuk membalikkan urutan elemen dalam list. Nah, misal kita apel ada paling depan dan jeruk paling belakang. Nah, urutannya akan kebalik, guys. Jeruk paling depan, apel paling belakang, pisang sebelum jeruk, pisang sesudah jeruk, lalu mangga di sampingnya. Seperti itu. Copy adalah menyalin seluruh isi list yang kita copy ke dalam list yang baru. Nah, del list posisi itu bisa kita gunakan juga untuk menghapus elemen pada posisi tertentu gunakan perintah del. Ada lagi nih, list comment yang mungkin yang umum ya digunakan, yaitu list list plus list, atau misal list buah plus makanan. Nah, ini komen ini akan menggabungkan dua list menjadi satu. Komen-komen sudah saya jelaskan nih. Saya akan melanjutkan ke dalam eh, aplikasi pemrograman bahasa Scratch yang simpel. Nah, jadi kita di sini di aplikasi pemrograman bahasa pemrograman Scratch ya. Kita pertama menggunakan event ini, blok green flag. Lalu kita akan mencoba mengambil list ya teman-teman. Sebelum itu kita pasti harus membuat dulu list tersebut. Saya akan mencoba membuat list ini, namanya mungkin tumbuhan, hewan. Nah, saya punya hewan ini list di sini. Kita bisa menambahkan ya apapun yang ada di dalam list ini seperti dengan tombol ini, tombol plus yang ada di samping length. Nah, seperti ini. Contohnya mungkin singa, buaya, ubur, dan satu lagi apa ya, gecko. Lalu dari list ini ya kita bisa nih komen-komen yang saya kasih lihat tadi, seperti mungkin ini add things to hewan. Mungkin kita bisa coba dengan sensing ini. Nah, seperti ini comment simple ini, apa
kita bisa bertanya, lalu pertanyaan tersebut akan dimasukkan ke dalam list ini. Saya akan menambahkan pertanyaan, apa hewan yang ada di pikiranmu? Nah, seperti ini. Jika kita mencet tombolnya izinnya, lalu spread ini akan bertanya, hewan apa yang ada di pikiranmu? Jika kita menjawab, misal kucing, itu jawaban benar. Nah, lalu dalam dalam tersebut kucing akan masuk ke dalam uh, list tersebut, event tersebut. Lalu kita bisa mungkin menambahkan ini if else, comment if else, atau mencoba satu, atau mungkin juga ini think, seperti ini. Dia berpikir untuk mungkin 5 detik. Nah, kita bisa menggunakan ini if hewan contains think. Think ini apa tapi? Think ini mungkin ini anjing mungkin. Dia akan berbicara ini. Dia akan berbicara. Tapi jika dia tidak ada anjing dalam variabel atau list itu, dia akan bilang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ya mungkin coba eksperimen ini, eksperimen dengan eh, operation. Ya, mungkin bisa kita coba dulu. Apa hewan di pikiran kita? Mungkin semut. Semut. Hmm. Anjing. Berarti dalam dalam list tersebut hewan anjing tidak ada. Nah, lalu kita akan lanjut, coba kita tambahkan anjing. Ini maaf ya jika mungkin kalian pikir agak tidak appropriate. Ini sejujurnya ya, apa yang tidak appropriate dari berita acara anjing? Saya tidak, oh maaf jika ada yang tersinggung gitu aja. Karena kita menambahkan anjing. Nah, si sprite-nya ini akan berpikir anjing. Nah, jadi ya beginilah jika kita menggabungkan if else ask ke dalam list hari ini. Saya akan mencoba menampilkan sebuah project yang setelah saya buat. Ini kita sekarang sudah di scratch ya. Sekarang saya akan menjelaskan pemrograman ini yang telah saya masukkan, yang kita bahas tadi apa sih, array dan list dalam scratch yang saya akan bahas ke dalam project scratch yang telah saya siapkan ini. Nah, ini adalah games ya, games menebak bahan atau ingredients dari sebuah makanan, atau bisa kita
tebak ini mungkin membuat kue ya. Hmm. Sama ini dari satu persatu, hide list, ingredient list. Nah, dia akan menyembunyikan ini list ini, lalu set score to zero. Nah, skor ini adalah ini variabel variabel ya. Jadi pertama gamenya akan bertanya, gamenya akan bilang ini, kamu akan harus menebak 3 bahan yang ada dalam kue. Nah, lalu dia akan bertanya apa eh, ingredient pertama atau bahan pertama, lalu kita akan menjawab apa itu. Jika kita benar untuk menjawab ingredient pertama, nah berarti kita akan mendapatkan poin satu poin. Jika salah, maka dia akan bilang maaf kamu salah. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya, ingredient kedua. Nah, kurang lebih sama lah seperti itu. Jika kamu berhasil menebaknya, kamu dapat 1 poin. Jika kamu salah, ya, kamu lanjut atau nunggu 2 detik dulu. Lalu yang kedua, yang terakhir sama aja. Jika kamu salah, sebenarnya ini bukan nggak terlalu susah. Gimana ya? Jawabannya sudah ada di sini. Mungkin saya coba mulai. Saya akan coba mulai. Apa bahan pertama? Coba saya jawab milk. Nah, berarti saya salah. Ingredient kedua, berarti benar X. Yang ketiga, gula. Nah, jadi yang benar ini jawabannya X. Jadi dari itu permain selesai. Total poin yang benar itu adalah 2. Jadi kurang lebih seperti ini cara penggunaan list dan array di dalam pengaplikasian pemrograman komputer dalam bahasa pemrograman Scratch. Lalu saya akan lanjut ke dalam Replit gunakan Python. Nah, lalu kita akan lanjut saja langsung ke Python ya. Nah, saya langsung mengskip dan langsung lanjut ke dalam kode yang telah saya buat dan saya siapkan, kurang lebih sama seperti yang di dalam aplikasi Replit tadi. Sama kita harus siapkan ini import tab, lalu kita spasi, kita membuat ingredient list atau list ingredientnya, list bahan-bahan ya. Bisa kita lihat telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Lalu kita membuat variabel untuk skornya dan kita membuat skor itu menjadi 0. Kita print dan bertanya, kita print pertama kali, halo, kamu harus menebak bahan dari resep kue. Siap. Lalu kita membuat time slip 3. Nah, lalu kita ingredient pertama, bahan pertama ya, input bahan pertama apa. Nah, jika kita benar menebak satu bahannya, kita akan dapat 1 skor. Tetapi else, jika kita salah, maka akan ada tulisan ya tebakanmu salah. Lalu kita ke ingredient kedua. Ya, kurang lebih sama lah seperti yang tadi. Bahan kedua, jika kita berhasil menebak, maka jawabanmu akan benar dan dapatkan 1 poin. Jika salah, tebakanmu salah. Ya, seperti ini. Nah, kita akan coba saja. Lalu, apakah kamu akan harus menebak 3 bahan tersebut? Siap. Nah, pertama kita coba mentega.
Ya, tebakanku salah. Mungkin kok salah sih? Padahal kan mentega ada. Berarti jadi harusnya menggunakan M-nya nggak boleh ada M-nya nggak boleh harus pakai ini, teman-teman. Harus tepat seperti mentega. M-nya kecil. Kalau saya kan jawabnya M besar, jadi nggak boleh. Bahkan salah. Mungkin kita jawab mentega lagi. Nah, kamu berhasil menebak dengan benar mentega. Berarti benar kan kalau ini. Lalu kita yang ketiga ini coba. Susu. Susu. Ya, tebakanku salah. Nah, permainannya selesai kan? Nah, kita mendapatkan cuma 1 poin karena kita benarnya cuma 1 poin. Ya, teman-teman. Nah, ini jawabannya ini. Tepung, tahu, telur, telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Jadi seperti itu cara penggunaan list dan array. Jadi ya perumpamaan list dan array itu kurang lebih gini. Jadi kita bisa bayangin, kita punya kotak rak berisi kotak-kotak kecil. Nah, rak ya di dalamnya kotak-kotak kecil. Nah, rak itu adalah array dan list. Tapi ada berbedaan. Kalau array ini bisa kita bayangkan rak terbuat dari bata yang disemen tetap. Kalau kamu punya bikin rak dengan 5 kotak, ya kamu bisa ada 5 tempat cuma naruh barangnya. Jadi kalau kamu mau nambah, kamu harus bikin rak baru yang lebih panjang untuk memindai semua barang yang ada di dalam. Nah, jadi setiap kotak harus berisi barang yang sejenis. Misal semua harus angka, ya angka semua, huruf, ya huruf semua, kata, ya kata semua. Jadi arah itu ukurannya tetap, jenis datanya sama, dan aksesnya cepat karena urutannya tetap. Nah, kalau list kita bisa bayangkan itu kayak tas ransel yang bisa nampung apapun itu. Nah, kayak kamu bisa tambah atau buang isinya sesuka hati kamu, bahkan campur adukan apapun itu yang enggak sama. Bisa ada angka, teks, eh, kata, karakter atau gitulah. Jadi bisa list itu ukurannya lebih fleksibel, bisa di berbagai jenis data dan lebih mudah digambarkan, tapi sedikit lebih lambat karena ya itu gitu. Hasilnya berbeda-beda, jenis datanya berbeda-beda. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih analogi dan analoginya secara singkat ya. Nah, jadi teman-teman misal ada apapun yang kurang, saya mohon maaf dalam penjelasan kali ini. Itu saja penjelasan dan video dari saya tentang materi list dan array untuk kali ini. Terima kasih telah melihat sampai akhir. Saya Syaufi Asfadila dari RPM angkatan 2025. Salah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.